Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranestini Tautami dengan NPM A1E020032 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Baik, langsung saja kepada latar belakang perlunya bimbingan dan konseling, pelaksanaan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, pelaksanaan BK di sekolah. Dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan BK di sekolah, maka kita akan memerlukan banyak sekali asas-asas atau bagian-bagian pendukung dalam BK. Lanjut, untuk pelaksanaan BK di luar sekolah pun juga sama. Untuk kondisi BK di sekolah saat ini, dikarenakan pada era pandemi COVID-19 saat ini, jadi kondisi BK di sekolah saat ini belum terlaksanakan secara stabil atau terpenuhi dengan baik, dikarenakan saat ini dalam era metode pembelajaran daring, jadi belum seperti terlaksanakannya dengan baik dan kondusif. Selanjutnya itu sejarah perkembangan BK di sekolah. Itu berawal dari pembimbing dan atau konselor itu saling untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Apabila seorang konselor membantu seorang konseli dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, itu termasuk ke dalam suatu bimbingan dan konseli yang berada di perkembangan BK. Selanjutnya kita masuk kepada pengembangan diri siswa melalui pelayanan BK. Itu yang pertama, terdapat pengertian BK. BK itu sendiri yaitu proses pemberian bantuan kepada seorang konselor atau seorang klien kita dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau seorang klien yang tidak bisa memecahkan masalahnya, dia bisa langsung saja kepada bimbingan konseling untuk bisa dapat menyelesaikan masalahnya. Di situ nantinya akan dibantu oleh pihak BK. Yang kedua yaitu tujuan BK. Tujuan BK memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Selanjutnya yaitu visi misi. Paradigma BK yaitu terdapat beberapa visi dan misi, yaitu visi pelayanan, visi layanan. Seperti visi dari BK ini melayani seorang klien itu seperti apa, baik dari visi untuk bisa mengatasi masalah dari klien ataupun visi kesejahteraan dan kenyamanan. Lanjut yaitu fungsi dari bimbingan dan konseling atau BK sendiri, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua yaitu fungsi pencegahan, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, dan yang keempat fungsi pemeliharaan, serta yang kelima yaitu fungsi advokasi. Lanjut kepada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu sendiri, yaitu menguraikan tentang pokok-pokok dasar bimbingan dan konseling tentunya. Lanjut yang kedua yaitu macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Macam-macam prinsip bimbingan dan konseling itu yaitu prinsipnya, bimbingan itu adalah suatu proses membantu individu agar dapat menyediakan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan, yaitu prinsip untuk membantu, prinsip untuk menolong sesama. Lanjut kepada rumusan prinsip bimbingan dan konseling, yaitu ada 4 rumusan prinsip bimbingan dan konseling. Untuk yang pertama yaitu rumusan yang berhubungan dengan peserta didik. Untuk yang kedua rumusan yang berhubungan dengan permasalahan individu. Yang ketiga yaitu rumusan yang berkaitan dengan program pelayanan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip yang berkaitan dengan terlaksanakannya pelayanan itu sendiri atau terlaksanakannya layanan.
kepada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling ini pengertiannya yaitu asas adalah acuan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Seperti jika kita melaksanakan suatu kegiatan dan kita tidak ada acuan atau asas dalam kegiatan tersebut, kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Lanjut kepada asas-asas BK. Asas-asas BK itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, asas kesukarelaan. Dalam kita membantu mewujudkan suatu adanya bimbingan dan konseling, tentunya kita membutuhkan suatu kesukarelaan dalam diri kita. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jika kita melayani seorang konselor, kita harus memiliki rasa saling keterbukaan satu sama lain. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Yang keempat, asas alih tangan kasus, dan masih banyak lagi asas-asas bimbingan dan konseling. Untuk yang ketiga itu peraturan pemerintah terkait BK di sekolah, yaitu biasa diatur dalam Peraturan Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2008. Lalu terdapat pula landasan dan orientasi BK. Landasan BK untuk yang pertama yaitu landasan BK itu berupa landasan fisiologi, landasan religius, dan yang kedua yaitu ada orientasi bimbingan dan konseling atau BK, yaitu tujuan dari orientasi ini sendiri yaitu untuk memberikan pengenalan kepada siswa tentang situasi pendidikan yang akan datang. Seperti kita akan memberikan materi atau motivator kepada siswa yang akan memajukan pendidikan ke sekolah yang lebih atas atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Pengorganisasian BK personil dan pelayanan BK. Untuk yang pertama yaitu model pengorganisasian BK di sekolah. Model-model pengorganisasian BK di sekolah dari sekolah satu ke sekolah lainnya tentunya saja berbeda ya, karena di sekolah memiliki aturan-aturan yang berbeda tentunya. Model pengorganisasiannya pun juga berbeda. Untuk yang kedua yaitu peran dan tugas penyelenggaraan BK. Peran dan tugas penyelenggara BK di sekolah itu termasuk seluruh anggota dari sekolah tersebut. Yang pertama itu ada yang paling atas ada kepala sekolah. Kepala sekolah perannya dalam mengatasi urusan kepala sekolahan. Lanjut untuk yang berikutnya, dia urutannya sistematis dari urutan teratas sampai urutan paling terbawah, yaitu terbawahnya itu ada siswa, dan guru pun juga berperan dalam penyelenggaraan BK di sekolah. Jadi bukan hanya guru BK saja yang berperan dalam pelayanan BK di sekolah, tapi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu berperan dalam termasuk pelayanan BK di sekolah untuk saling mendukung adanya suatu organisasi BK di sekolah atau pelayanan BK yang ada di sekolah tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu media penanganan kasus di sekolah. Media penanganan kasus di sekolah itu juga berbeda-beda ya, seperti pada di sekolah satu ini memiliki media penanganan kasus seperti kita mendengarkan dan menyampaikan apa saja yang dihadapi oleh siswa, masalah apa yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan lalu kita sebagai guru BK ataupun pelayanan BK kita akan mendengarkan dan memberikan solusinya. Tetapi ada juga yang mengalih tangankan kasus dari ke yang lebih ahli. Dan format kegiatan BK di sekolah. Untuk yang pertama yaitu pola umum dari BK. Pola umum dari BK sendiri itu yaitu pola-pola tertentu dalam menjalankan sebuah pelayanan BK. Yang kedua itu ada bidang garapan. Ada beberapa bidang di sekolahan tertentu yang memiliki beberapa bidang untuk menggarap suatu dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Lanjut yang ketiga itu jenis-jenis layanan. Jenis-jenis layanan dari pendidikan di sekolah ini memiliki jenis layanan BK, yaitu ada layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan yang lainnya. Lanjut yang keempat yaitu kegiatan pendukung. Dari kegiatan pendukung BK yang ada di sekolah itu adalah kegiatan pendukung untuk kegiatan pendukung argumentasi, kegiatan pendukung instrumen maksud saya, kegiatan pendukung untuk kunjungan ke rumah. Seperti misalnya ada seorang siswa yang
kurang pembelajaran di sekolah, kita sebagai seorang guru ataupun guru BK bisa langsung melaksanakan kunjungan rumah untuk mendapatkan data perhimpunan siswa tersebut melalui pembicaraan langsung dengan orang tua siswa tersebut. Pola umum dan jenis kegiatan format kegiatan pendukung BK. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui kegiatan pendukung BK itu seperti apa. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua yaitu macam-macam kegiatan mendukung BK. Untuk yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur tertentu. Yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangannya dengan keperluan pengembangan peserta didik. Jadi himpunan data ini kita bisa memperoleh dengan cara kita melakukan kunjungan rumah. Untuk yang ketiga itu konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak tertentu, seperti pada penghadiran orang tua wali untuk membahas kompetensi peserta didik atau pengembangan pola peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu kunjungan rumah, merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi tertuntaskannya permasalahan peserta didik. Nah, kunjungan rumah ini tadi berkaitan dengan himpunan data, sebab jika kita melaksanakan kunjungan rumah untuk menanyakan kepada orang tua wali, kita akan mendapatkan data-data yang kita perlukan. Yang kelima yaitu alih tangan kasus adalah kegiatan penanganan ke orang yang lebih tepat, atau jika kita punya siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam pelajaran matematika, guru BK pun bisa mengalihtangankan kasus ini kepada guru mata pelajaran matematika untuk yang lebih ahli dalam membimbing siswa tersebut. Pola umum dan format BK di sekolah. Untuk yang pertama yaitu pola-pola umum dari BK, yaitu BK memiliki pola-pola umum tersendiri yang ada di sekolah. Untuk yang kedua yaitu program kegiatan BK, yaitu program-program kegiatan BK yaitu seperti menawarkan untuk bimbingan atau menawarkan untuk berkonsultasi di dalam BK pada sekolah tertentu. Untuk yang ketiga yaitu format kegiatan BK, yaitu formatnya ada format individu, format kelompok, dan format lapangan. Untuk yang keempat yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah, yaitu seperti kesulitan dalam memahami suatu materi itu pasti. Jadi harus kita sebagai baik guru BK ataupun pembimbing di sekolah tersebut, kita harus untuk terus cermat mencari siswa-siswa yang kesulitan dalam belajar agar kita ajukan langsung kepada guru mata pelajaran untuk dibimbing dan diarahkan tentunya. Konsep dasar diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar, itu mencakup konsep-konsep dasar kesulitan belajar siswa itu banyak sekali, mulai dari pembelajaran bimbingan ataupun pemahaman yang diberikan oleh guru yang kurang. Untuk yang kedua yaitu konsep pengajaran remedial, itu konsep pengajaran remedial ini yaitu kita akan mengevaluasi pembelajaran dari siswa. Jika ada kesulitan belajar lagi, kita akan mengajarkan remedial atau evaluasi pengulasan ulang. Pembelajaran berbasis bimbingan. Untuk yang pertama itu konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan. Sebuah pembelajaran berbasis bimbingan yaitu yang pertama kita memiliki konsep-konsep dasar tertentu. Untuk yang kedua itu model pembelajaran berbasis bimbingan BK, yaitu model pembelajaran ini bisa berupa model pembelajaran seperti menggunakan model pembelajaran layanan konsultasi dan sebagainya.
Baiklah, itulah tadi pembelajaran atau penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling dan beberapa materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang melihatnya. Thank you for watching.